Teman-teman dan para sedulur, bicara soal wakil, mulai dari presiden, menteri, ketua lembaga atau organisasi, presiden direktur perusahaan, dan sejumlah pimpinan lainnya, ada wakilnya. Ada yang pakai istilah wakil presiden, vice presiden, deputi, wakil ketua, ketua dua, dan istilah-istilah lainnya. Apa betul semua pimpinan itu perlu ada wakilnya? Pertimbangan perlunya memiliki wakil adalah pada organisasi berskala besar dan kompleks, karena span of control atau rentang kendalinya terlalu luas, maka diperlukan wakil pimpinan untuk membantu pengelolaan, koordinasi, dan pengawasan. Presiden Indonesia jelas memerlukan seorang wakil, di samping sudah diatur dalam perundang-undangan, secara skala dan kompleksitasnya sangat tinggi. Sekedar perbandingan, camat dan lurah yang kompleksitasnya jauh lebih rendah tidak perlu ada wakilnya. Berikutnya adalah beban kerja. Terlepas dari kompleksitas organisasi, dalam situasi di mana tugas-tugas pimpinan terlalu banyak untuk diatasi sendiri, dapat dipertimbangkan memiliki seorang wakil agar dapat berbagi beban kerja, sehingga lebih fokus dan lebih efektif. Contohnya di kementerian, ada menteri yang punya wakil, ada yang tidak. Menurut saya, di samping pertimbangan politis, ada pertimbangan beban kerja karena banyak proyek atau target-target tertentu yang harus segera diselesaikan. Sedangkan kondisi kedaruratan, maksudnya adalah kondisi di mana pimpinan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap. Dalam kondisi darurat ini, wakil dapat mengambil alih kepemimpinan sehingga kelangsungan operasional organisasi dapat terjaga kontinuitasnya. Apabila tidak memiliki wakil, dalam kondisi darurat, fungsi kepemimpinan dapat diatur untuk dijalankan oleh satu atau beberapa jabatan lain. Di luar kondisi darurat ini, di antara pimpinan dan wakilnya, sebaiknya tetap ada pembagian tugas yang jelas agar seorang wakil tidak hanya berfungsi sebagai ban serep saja, tetapi tetap produktif meskipun kondisinya normal-normal saja. Ada beberapa kelemahan memiliki wakil pimpinan. Potensi konflik bisa terjadi karena perbedaan pendapat antara pimpinan dan wakilnya, sehingga sulit mengambil keputusan. Kondisinya bisa menjadi lebih buruk jika keduanya tidak memiliki kesamaan visi dan chemistry, apalagi jika mereka punya vested interest atau kepentingan pribadi yang berbeda, sehingga konfliknya bisa berkepanjangan dan bisa muncul matahari kembar dalam organisasi serta terjadinya perpecahan. Sebaliknya, ketergantungan berlebihan pada wakil dapat membuat pimpinan kurang berperan dan kurang paham tentang operasional organisasi, sehingga peran wakil terlihat lebih dominan. Kondisi ini bisa terjadi antara lain karena sang wakil lebih kompeten dan pimpinan banyak mendelegasikan tugasnya. Berikutnya adalah tambahan biaya dan layer birokrasi. Adanya seorang wakil berarti menambah biaya organisasi seperti biaya gaji, tunjangan, dan penyediaan fasilitas, serta dapat memperpanjang layer birokrasi sehingga tidak efisien, baik secara biaya maupun dalam kecepatan pengambilan keputusan dan gerak organisasi. Kesimpulannya, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Tidak semua pimpinan memerlukan wakil. Tergantung pada kompleksitas organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Bagi yang belum memiliki wakil, pertimbangkan dengan cermat, dan bagi yang sudah memiliki wakil, pikirkan potensi masalah yang akan timbul dan lakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Sampai jumpa.